Berapa ini Bu? Anak ketiga. 3. Oh, kapan Ibu melahirkan? Kemarin. Kemarin. Iya. Enak jadi rasa. Iya. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Asi tak banyak. Ada tapi belum lancar. Masih lancar. Masih sedikit-sedikit. Iya. Nah kalau mandi ki berturut kayak daerah serta Iya. veterasan terus rajin menyusui bayi tak. Iya. Nah terus dari bayi adik bayi. Enggak. Ingin kalau boleh minta kalau susah mau konseling bentar itu konselingnya kita cara menggendong bayi, cara bungkus toh, kemudian cara menggendong bayi. Jadi oke. Ini ada gambar Bu. Ini dulu di yang cara menggendong bayi. Bagus. Nah ini Kak. Menggendong bayi itu boleh kita pegang ini, saya jelaskan Ki. Menggendong bayi itu yaitu cara membungkus bayi dengan selimut kayak gini nih toh, dengan selimut. Tujuannya itu untuk memberikan rasa hangat dan nyaman ke bayi tak. Nah kalau misalnya di bedong juga bayi itu bikin bayi tak tidurnya lebih nyenyak. Dan minusnya kalau nyenyak tidurnya pasti bagus untuk pertumbuhannya dan perkembangannya kan? Nah terus adapun itu manfaat saat membedong bayi itu bayi yang pertama bisa tidur lebih lama kan? Kalau kemudian yang kedua bantu Ki dalam menyusui karena bayi tak lebih tenang kan. Kalau misalnya bagus bedongnya pasti lebih tenang bayi tak. Kalau tidak bisa bayi tak pasti lebih nyaman dalam menyusui toh. Terus yang ketiga itu lebih tenang bayi tak kan. Kalau misalnya dia hangat narasa tidak panas, maksudnya bagus bedongnya hangat narasa pasti bayi tak akan lebih tenang. Kemudian yang keempat itu bayi tak kan narasa lebih hangat dan pasti lebih nyaman di narasa. Kemudian menjaga suhu tubuhnya bayi tak tetap hangat. Boleh ini kita baca-baca. Bedong, memakaikan bedong pada bayi tak seperti yang aku bilang tadi, bayi tak tidur lebih nyenyak. Nah kalau untuk membuat bayi tidur lebih nyenyak, nyaman, kemudian terus manfaat pakai bedong ke bayi tak itu yang pertama, bayi tak tidur lebih nyenyak. Nah membedong bayi ini bermanfaat untuk membuat bayi tak lebih nyenyak, merasa nyaman nih bayi tak toh. Terus menenangkan bayi tak kalau cara tak bedong bayi tak bagus. Terus yang kedua mengurangi resiko sindrom kematian mendadak kan biasa itu. Misalnya bayi tak baik-baik tapi karena salah bedong tak longgar itu tiba-tiba tertutup hidung bayi tak kan terganggu pernapasannya, bayi bisa meninggal. Tapi kalau misalnya kita bagus secara bedong tak bayi tak kan posisinya bagus, cara bedongnya bagus, terlentangnya bagus, itu insya Allah tidak terjadi gitu. Terus yang ketiga itu membantu tidurnya bayi tak lebih lama. Kan biasanya bayi gampang terbangun toh, apa sih duri kita sekali kaget gitu kita kalau bagus sih bedongnya enggak, biasanya itu mengurangi. Terus yang keempat ini kayak tadi yang aku bilang bantu bayi, menenangkan bayi. Kalau misalnya dibantu bayi tak di bedong bayi tak itu merasa lebih hangat gitu, jadi dia ini seperti kan waktu masih di dalam rahim tak nih, jadi dia kayak masih hangat merasa atau jadi biasanya kalau tenang bayi tak jarang menangis, bayinya tenang, ibunya juga tenang, bisa istirahat. Terus yang kelima itu meningkatkan perkembangan neuronnya, maksudnya pergerakannya. Kan biasa bayi tak kalau di bedong bergerak kakinya, jadi kayak latihan itu syaratnya. Manfaat ini untuk membantu perkembangan keterampilan motoriknya bayi tak.
Terus diajarkan sama ji ini dan yang di sini tak, ini cara-cara bedong bayi tak. Itu toh caranya bedong bayi tak sama jenis gambar tak. Bacakan ki itu kainnya ditaruh di permukaan yang datar kayak begini datar. Terus tempatkan datar dan dilipat sedikit, yang ujungnya biasa sudut-sudutnya tak dilipat sedikit. Kemudian pastikan kedua tangan bayi tak yang ini tak, dipastikan kedua tangan bayi tak berada di bawah dan menghadap tubuh. Kemudian pastikan kedua lengan bayi berada di bawah tubuh. Terus tarik selimut kayak begini tak. Ini kemudian ini yang sisi satunya tak dilipat nanti belajar jadi sama-sama kan. Terus kalau sudah ini lagi terus kalau bisa kan biasa ada orang yang kakinya yang eratkan. Sebaiknya bukan itu, bagian atasnya yang dieratkan, yang di bawah yang terlalu agak longgar sedikit supaya bergerak di bayi tetap bagus pergerakannya. Kemudian adapun misalnya kayak ini batasan toh itu pun walaupun di bedong bayi ada juga yang perlu diperhatikan nih toh saat di bedong. Yang pertama itu jangan di bedong bayi tak terlalu ketat. Karena toh kalau di bedong bayi tak terlalu ketat, terutama misalnya ini bagian kaki, yang bagian ini di bawah, buat kaki bayi tak tidak bebas sih bergerak, jadi tidak bagus untuk motorik bayi tak. Selain itu kaki bayi yang diluruskan dengan paksa, misalnya dipaksa begitu toh, kan ada orang yang terlalu erat, jadi dipaksa itu ceritanya. Jangan begitu bisa sebabkan persendian di kakinya. Kaki dan pinggul bayi tak longgar, jangan dipaksa. Pokoknya itu aku bilang tadi, kalau di bedong di bayi tak lebih baik bagian atasnya lebih agak sempit, yang di bawah dilonggarkan. Terus ini seperti ini tadi dia bilang, eratkan bedongan di bagian atasnya dieratkan, bawah jangan. Kemudian kalaupun di bedong bayi tak kan nyaman manusia, kita kira nyamannya apa, tapi perhatikan bayi, kita kan namanya itu bayi biasa bergerak. Jadi ketat jangan sampai berubah posisinya atau itu sarungnya tutupi hidungnya, berbahaya lanjut pernapasannya bayi tadi. Terus jangan juga pakai kain yang terlalu tebal atau berat, karena bisa tekan bagian lengannya, dadanya balita, tubuhnya yang ringan-ringan kayak begini. Yang penting kasih hangat bayi. Kan ini memang kayak di bedong. Kapan misalnya kan ini bayi kalau umur segini di bedong, kapan bayi tak berhenti di bedong itu umur 2 bulan kan tidak perlu di bedong. Kalaupun diangkatkan tapi kita tidak perlu bedong. Jadi itu tanda-tanda perlu diketahui apa tanda-tandanya bayi tidak perlu di bedong, yaitu bayi sering bangun tengah malam seolah cari posisinya nyaman. Kan kalau misalnya sering bergerak bayi takutnya pele mukanya, susah nanti bernapas, apa sih namanya itu yang ini kain bedongnya nanti tutup mukanya, susah bernapas toh. Terus misalnya bedongan hanya dibatasi bisa di bedong tapi bagian-bagian kakinya muka, tapi jangan terlalu erat. Nanti saya kasih ini. Cepat berapa kilo ini sayang? 480. Berapa tuh? 380. Sini ayo sama. Dibedang. Ayo. Itunya cewek ini jauh.
sini, lebih baik ini yang di atas yang sininya. Ya, ini yang rapat, ini yang agak erat, tapi kaki jangan. Nah, eh. Oh, ini bedong. Ini diajarkan cara membedong. Nah, sekarang cara menggendong lagi, Dik. Nah, ini Bu Dik. Nah, sama kalian. Adapun itu manfaat menggendong bayi itu kan suhu badannya balita hangat dan stabil, terus pernafasan dan jantung balita lebih teratur, kemudian balita lebih tenang, pasti lebih tenang rasakan digendong toh. Terus pertumbuhan juga lebih baik. Terus balita memiliki kesempatan melihat lingkungan di sekitarnya. Kalau misalnya ini besar-besar balita. Terus ini lebih penting lagi kedekatan ibu sama balita, bonding toh antara ibu orang tua sama balita, kita sama balita lebih tua. Nah, terus cara menggendong bayi itu yang aman beda-beda setiap umur. Ada yang pertama itu cara menggendong bayi usia 0 sampai 2 bulan. Ini kan sampai 2 bulan. Yang pertama itu gini letakkan satu tangan di bawah leher. Tadi ada ngedek di bawah leher. Saat ini gunakan tangan Anida. Kemudian lanjut tadi toh Bu, sudah diletakkan toh. Ini kemudian angkat kedua tangan kanan, terserah maksudnya kanan kiri di atas Anda secara bersamaan secara gerakan. Kemudian posisikan balita dalam posisi gendong seperti beberapa posisi yang sudah dijelaskan di atas. Ada nanti kita lihat ke gambar. Kemudian kayak gini. Terus ibu juga bisa membuat posisi menggendong bayi kanguru kayak gini. Kita ada di sini tak? Bias begitu? Belum. Kayak kanguru untuk memberikan kedekatan yang baik antara ibu dan bayi. Kemudian ada posisi saat bayi berusia 3 sampai 4 bulan, kan ini tadi 0 sampai 2 bulan kan? Ketika bayi tak berusia 3 sampai 4 bulan bisa mungkin gendong dengan cara posisi duduk menghadap ke depan, dengan satu tangan membantu kepala bayi tak? Kemudian posisi saat bayi berusia 5 sampai 6 bulan di sini sudah boleh mungkin menggendong bayi menggunakan baby carrier. Kalau itu gendong tak? Iya. Terus ini ada gambar ini yang di tadi, ini namanya cradle hold. Cradle hold cara paling umum dilakukan untuk menggendong bayi, kan biar bapak-bapak bisa ini. Jadi bayi cradle hold ini tinggal akan menggendong bayi yang paling tepat untuk berinteraksi dengan bayi kan, sambil digendong, sambil bisa cerita sama bayi kan, walaupun bayi belum bisa bicara, tapi kita bicara ini kan itu menstimulasi juga. Terus ini yang dirapatkan ke anak ini namanya shoulder hold. Pada shoulder hold setelah mengangkat bayi disandarkan di ini kayak begini tak? Ada di bahu dengan satu tangan menopang leher dan tangan yang lain menemani. Cara menggendong bayi ini dapat membantu bayi bersendawa. Kalau misalnya kan sudah kasih tete, dikasih begitu senda sambil tepuk-tepuk belakangnya tak? Kemudian samping itu shoulder hold juga bermanfaat untuk menghilangkan kebesaran bayi kan masih capek di ini tak? Kemudian bisa melihat dari sekitar. Kemudian ini yang cara belly hold. Belly hold ini sangat bermanfaat untuk meredakan gejala kolik, misalnya kembung anak atau apa. Ibu ada bermanfaat untuk meredakan gejala kolik, misalnya kembung anak atau apa. Terus belly hold. Belly hold ini sangat bermanfaat untuk meredakan gejala kolik, misalnya kembung anak atau apa.
atau terus cara menggendong bayi yang benar itu adalah 5. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan itu tak menggendong bayi baru lahir. Saat mau gendong bayi tak pastikan posisi tubuh tak sejajar atau sedekat mungkin dengan tubuhnya. Terus lalu selipkan satu tangan tak ke bagian leher bayi hingga punggungnya. Terus selanjutnya letakkan tangan satunya di bagian belakang bayi tak. Bayi itu di sekitar pantatnya, lalu lakukan secara hati-hati. Terus yang kedua itu atur kembali posisi tangan tak setelah bayi tak berada di gendongan tak. Bisa atur kembali posisi tangan agar bisa bayi tak merasa lebih nyaman. Terus pastikan salah satu lengan telah menopang kepalanya sama lehernya, karena kan kalau bayi kecil tidak bisa dia topang sendiri di kepala sama lehernya tak. Dan sementara satunya menopang punggungnya, tungkai dan kakinya. Terus yang perlu diperhatikan yang ketiga itu menggendong dengan posisi yang tegak. Untuk menggendong posisi bayi dengan posisi ini, kita harus pastikan kepala bayi tak berada di bahu dengan posisi menghadap ke belakang. Di sini tugasnya ibu atau misalnya keluarga suami tak, kalau misalnya menggendong bayi, topangi lehernya bayi tak dan kepala dengan kepala dan leher dan satu tangan tak, sementara tangan tak yang lain gunakan untuk topangi punggung dan bokongnya bayi tak. Terus kalau misalnya kita menggendong dengan posisi duduk, kan tadi posisi tegak toh, ini posisi duduk, ini biasanya umur 4 sampai 6 bulan di bayi tak sudah bisa digendong dengan posisi yang duduk menghadap ke depan. Ada itu bayi yang menghadap ke depan kita. Terus kalau yang perlu lagi kita perhatikan itu kalau mau gendong bayi tak, perhatikan kebersihan tangan tak, karena kan tidak tahu apa sudah dipegang, sebaiknya cuci tangan dulu tak. Terus karena kan ini bayi masih sangat sensitif tubuhnya toh, jadi harus hati-hati saat gendong bayi tak, karena kalau bayi itu kan masih bilang orang masih rawan, masih rentan tilewang. Bilang kalau dia bilang kalau kita mereka nggak tahu apa duri Makassar Jawa apa sih kalau kalau mereka itu bilang tilewang, jadi harus betul-betul hati-hati gendong bayi. Coba boleh? Iya boleh tadi. Cek kita kiri kanan, kanan boleh. Oke, ibu boleh duduk. Cek. Ini. Iya, udah betul. Ibu duduk Ki. Mungkin istirahat tadi. Sudah tadi tidur terasa. Ibu terima kasih banyak waktu tadi. Terbuat suruh ganggu begini berapa menit. Jadi dia mudah-mudahan sehat cepat keluar. Kapan kira-kira ini keluar? Apa Anda bilang dokter tadi? Besok. Kalau dokter dia kapan dia bilang? Besok. Iya, karena kan belum cukup 1 pagi 20 Lahir jam. normal. Iya. Oh normal. Saya besok mungkin. Kalau sudah bayi kita baik bisa pulang mungkin besok. Jadi ini yang tadi listnya boleh kita simpan. Kita baca-baca. Di tadi beri. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum.